dua pertemuan ya, gitu ya, ketinggalan yang ada urusan apa itu ya, lupa lagi sekarang ya. Pertama ke Pelabuhan Ratu ya, ada kunjungan pengajian sih ya. Yang keduanya lupa tuh ada apa sehingga tidak bisa hadir, sehingga terbengkalai ya dua pertemuan. Masih at-takwir ya, sekarang di ujungnya ayat 23 sampai akhir ayat 29. Sebelum kita bahas, dibacakan dulu agar kita dapat pahala membacanya. Dibimbing oleh Al-Ustadz Marfudin Ubaidillah. Mangga. 23 Ustadz. Dan janjinya apa? Nahawan apa janji apa kemarin tuh? Ziarkah ya, ziarkah sekarang. Surat ke-81 Ustadz. Ayat ke-23. Ya. Walaqad ra'ahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu fil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Eta reget terakhirna teu asup tah. Diantepkeun teh teu warani, sing waranikeun bae da. Teu dosa salah lagamna mah. Dosa mah mun makhraj tajwidna salah tah dosa. Teu naon ngagaleong saeutik mah nya biasa. Ya. Mangga kita terjemahkan sesuai dengan yang ada di terjemah resmi ya Kementerian Agama. Walaqad ra'ahu, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya. Bil ufuqil mubin. Bil ufuqil mubin. Jibril di ufuk yang terang. Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi. Wa ma huwa 'alal ghaibi. Dan dia Muhammad bukanlah terhadap perkara gaib. Dan dia Muhammad bukanlah terhadap perkara gaib. Bizoninin. Kikir atau enggan untuk menerangkan. Kikir atau enggan untuk menerangkan. Wa ma huwa biqaulin. Wa ma huwa biqaulin. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan syaitanir rajim. Syaitanir rajim.
setan yang terkutuk. Fa aina tazhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa zikrun, sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain hanya peringatan. Lil alamin, bagi seluruh alam. Liman sya'a minkum, yaitu bagi siapa yang di antara kamu sekalian ayyastaqim, menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una, dan kamu tidak dapat menempuh illa ayyasha Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Hadirin iman rahimakumullah, ini ayat lanjutan ya, penutup dari ayat-ayat sebelumnya. Kita rewain ya. Sebelumnya disampaikan bahwa keteguhan, kesungguhan dan keagungan Al-Qur'an ya, itu disampaikan oleh nabi yang jujur, nabi yang sidik, ya, nabi yang amanah, nabi yang patonah ya, dengan 4 sifat itu ya, amanah, patonah, sidik dan tabligh ya, gitu. Itu. Kemudian melalui seorang malaikat ya, yang kuat, yang kokoh ya, itu, yang punya 600 pasang sayap, itu Jibril. Padahal malaikat-malaikat yang lain itu sayapnya hanya 2, 3 atau 4 saja. Awas, ulangi ya. Kalau ngomong harus ada dalilnya. Cek saha eta teh. Gitu ya. Nah, Allah dalam Al-Qur'an surat Fatir sampaikan. Surat Fatir ayat 1 ya, sampaikan bahwa ja'ilil malaikati, aku menjadikan malaikat itu, sahur Allah, rusulan ya, sebagai utusan-utusan, uli ajnihatin, eta malaikatnya punya sayap-sayap ya, masna wa sulasa wa ruba ya, 2, 3 atau 4 itu. Malaikat yang lain, tapi untuk mengurus mengantarkan Al-Qur'an itu disuruhnya, diutusnya oleh Allah Jibril sebagai rajanya para malaikat, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling taat, pemimpin yang ditaati, yang paling kuat, qawiyul amin, kuat dan terpercaya. Itu sampai kekuatannya itu 600 pasang sayap. Gitu ya. Padahal satu malaikat saja gitu ya bisa menaungi bumi dan seisinya. Satu malaikat saja dengan satu sayapnya. Gitu ya. Nah, jadi tidak tanggung-tanggung Allah mengutus Jibril untuk Quran. Al-Quran itu mukjizat yang paling besar ya, dan tidak terkalahkan dan tidak ada yang bisa menandingi sampai akhir zaman. Dan bukan tidak ada yang mencoba. Dicoba, diuji ya oleh orang-orang yang penasaran dan membenci Al-Quran. Juga ada yang penasaran mencintai Al-Quran. Ya, seperti itu. Nah, sekarang lanjutannya ini. Lanjutannya ayat 23-nya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin ya. Nah, sungguh Muhammad itu melihat Jibril itu di ufuk yang terang jelas ya. Itu malaikat Jibril itu dilihat oleh Nabi itu 2 kali ya. Yang pertama ketika turun ayat Al-Mudaththir, Al-Mujammil ya, Al-Muzammil. Nah, yang kedua ketika inda sidratil muntaha itu ya. Nah, itu turunnya itu. Kalau dibaca hadisnya ya, dalam hadis Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi sampaikan Rasulullah itu biasa ke Hira.
ke Gua Hira, ya. Itu untuk menyendiri, ya. Itu bertahanus namanya. Bertahanus itu menghindari kemaksiatan. Sebab di Mekah itu sudah di luar batas kemaksiatannya, ya. Main perempuan, judi, ya. Itu peperangan, menyembah berhala gitu ya. Jadi di Ka'bah itu banyak berhala. Tapi Rasulullah itu suci, tidak pernah menyembah berhala, ya gitu. Nah, untuk menghindari itu maka Rasulullah bertahan terus mengasingkan diri itu kemana, ke Gua Hira, ya gitu. Ada yang pernah ke Gua Hira belum? Nah, kalau pernah ke sana itu di Gua Hira itu yang masuknya cukup untuk seorang saja. Namanya Hira itu berarti gua kecil, gitu ya. Gua kecil itu Hira itu isinya 2 atau maksimal 3 orang saja dan menghadapnya langsung ke Ka'bah itu, ke Mekah, ya. Itu si batu-batuan di Gua Hira itu, ya, itu. Nanti berangkatlah berjamaah ya. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Nah, ya. Jadi dipilihnya tidak Jabal Gubes ya, tidak kan banyak gunung-gunung teh ya. Itu Jabal Nur itu ya, itu tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa ya gitu. Adam oleh Allah diturunkan di India ya, India. Itu Hawa di Mekah. Ketemunya di Jabal Nur gitu. Matak cenah lamun hoyong rumah tanggana awet cenah ngadoa di sana cenah. Tah eta mah taya hadisna tah. Itunya eta mah ya, itu. Boleh berdoa di sana? Boleh dimanapun bolehnya gitu. Yang tidak boleh mah di 3 tempat ya, 4 tempat gitu ya. Gitu. Pertama di kamar mandi teu meunang mandi ya, bari ngaheujeun teu meunang. Ya gitu. Yang kedua di atas kuburan ya, gitu. Tidak boleh. Kalau menghadap kuburan boleh ya, kalau di atas kuburan boleh. La tajlisu alal kuburi wala tusolli ilai. Tong diuk luhur kubur jeung tong salat ti luhureunana. Kalau menghadap mah boleh. Rasulullah pernah nini pengurus masjid maut begitu ya, pembersih masjid gitu. Maut gitu. Rasulullah melihat kemana nini itu gitu ya. Nini itu kemana gitu. Sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa aku tidak diberitahu kata Rasul? Piragan nini gitu merana gitu. Tapi itu mulia di hadapan Allah karena pekerjaannya membersihkan masjid. Gitu. Jadi maknanya nya muadzin yang membersihkan masjid, wah geus endah namanya gitu. Nya magnum, wah geus nah eta ya. Itu. Nah itu Rasulullah datang ke kuburannya dan mensolatkan menghadap kiblat tetap ya gitu. Kuburan di depannya gitu. Boleh itu. Gitu ya. Tapi kalau di atasnya boleh. Kemudian sholat di pasar ya, pasar. Tekenging di pasar ya. Tidak boleh sholat di pasar itu. Harusnya lain di masjid pasar atau tapi di pasarna gitu ya. Yang mau balik itunya gitu. Wah, 1000 ribunya gitu. Dan yang keempat sholat di mana jadi itu? 4 bukan ya gitu. Tidak boleh ya. 4 tempat ya. Muhammad SAW telah melihat Jibril menampakkan itu dijelaskan dalam surat An-Najm ya ayat 11 14 ma kadzabal fuadu ma aro ya itu afatumarunahu ala ma yaro. Sad apa itu sad? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah gitu atuh. Inda sidratil. Nah, kadinya mah geuning apa ka itu natanya? Di sidratul muntaha ya gitu. Sidrah itu artinya daun kemuliaan, sidrah. Muntaha itu sempurna gitu ya. Itu teh maknanya sidratul muntaha itu artinya daun piagam muncul orang mah gitu ya. Di kita kalau mendapatkan prestasi yang baik ada kalpataru lah seperti itu. Jadi disematkan oleh Allah. Kalau bahasa kiasannya seperti itu ya. Itu menurut para ahli itu ya dalam tafsirnya Profesor Quraisy Shihab menerjemahkannya seperti itu ya. Banyak tafsir-tafsir yang mengarah ke sana. Jadi 2 kali itu. Kalau melihat Jibril dalam bentuk manusia sering. Sering.
Tapi kalau melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, ketika sering ke Gua Hiro mendapatkan ayat pertama gitu ya, al-alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Setelah itu Rasulullah sering menerima ayat. Nah, ketika waktu berikutnya Rasulullah ke Gua Hiro lagi menunggu ayat yang turun, bertemu dengan Jibril lagi. Kalau ketemu dengan Jibril ketika membentuk seorang laki-laki yang kasepnya, kita ngobrol tahu wah Jibril teh eta. Pan Jibril memencak bahasa orang bisa mancala putri bentuk tiga sahawa tiasa. Itu ya. Itu. Nah, ketika Rasulullah sampai siang ya dalam hadisnya itu sudah habis duha, artinya jam 11-an lah. Jam 11-an ya gitu. Belum ada wajib sholat waktu itu ya, belum ada wajib sholat. Rasulullah Nabi Muhammad pulang ke Ayawai, Jibril teh selumping wae. Dia keluar mau menuju pulang ke Mekah. Mekah rumahnya ya. Kalau ini Sofa, ini Marwah ya. Sofa Marwah, sebelah Marwah ke selatan, di sana ada tempat rumah Rasul dengan Siti Khadijah ya, yang istrinya. Nah, jarak antara Mekah ke Gua Hiro itu sekitar 6 atau 7 kilometer, 7 kilo. Kita harus biasa. Maka nanti programkan ku KM ya. Ashabul Yamin jalan-jalan, jalan kaki. Ngendong bisa hayu ngendong. Pelabuhan wah repah. anu 7 kilo siga Rasul. Ente ngorai sepuh-sepuh tuh karunya ngajengkang atuh. Ya ai keur ngolana mah hayu diadu ai geus aki-aki mah angerem lehoynya gitu. Nah, pulang mau ke rumah begitu ya. Nah, ada yang memanggilnya 3 kali. Ya Muhammad itu. Rasulullah melirik ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ya Muhammad. Belah kiri tidak ada siapa-siapa. Ya Muhammad, baku itu tukang, ada papan teu aya geus puguh. Tidak ada. Ketika dia lihat ke atas, antara bumi dan langit ada yang sedang duduk. Itu ya. Antara bumi jeung langit. Rasulullah takut enggak? Takut. Ya, takut sama dengan kita. Rasulullah seperti kita, manusia biasa. Itu ya, dalam kami sampaikan. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya, aku tuh seperti kamu. Jika orang punya ketakutan, Rasulullah takut. Maka Rasulullah meriang, ya panas tiris langsung pulang Rasulullah. Tidak tahu bahwa itu Jibril, tidak tahu. Nanti disampaikan bahwa aku Jibril setelah Rasulullah pulang ganjang 7 kilo atau 6 kilo tuh, wah mingping gitu. Tuh bawa magnum dah. Wah stresnya dah, ya gitu. Datang ke rumah, Zamiluni. Apa artinya? Selimuti aku. Nah, gitu. Disambut oleh istrinya, ada kalimatnya itu. Siti Khadijah yang cantik dan kaya dan orang terhormat. Ya, gitu. Jangan takut. Kalimat pertamanya itu Habibi, mencegah orang sayangku. Sehingga muadzin pulang ke rumah disampakeun pantau teh buka teh set beak sutris atau gitu mah ya gitu. Itu sayangku begitu, cintaku begitu ya. Sampaikan 4 hal. Engkau orang baik, engkau tidak punya musuh, engkau suka membantu orang yang kebutuhan, dan engkau tidak pernah berbuat jelek, memutuskan silaturahmi. 4. Itu. Engkau orang baik, engkau tidak punya musuh, engkau suka membantu orang lain, dan engkau tidak pernah memutuskan silaturahim. Itu. Tidak akan ada pernah yang akan mengganggumu. Maka aku selimuti weh. Siti Khadijah. Sekata turkeun selimuti dan seterusnya bisa wae dengan istri ya gitu. Nah, turun ayat ya ayyuhal muzammil. Pan muzammil tadi teh kumaha kayak itu pan muzammiluni. Tah eta teh konsen teh didinya tah nya gitu. Hei orang yang berselimut. Hei muzammil,
Qumil laila illa qalila nisfahu awi minkus minhu qalil dan seterusnya gitu. Waratilil Qur'ana tartilan. Nah, itu. Nah, itu dalam hal fungsi seorang istri itu di sana. Iza sarratka hasanatuka. Istri itu apabila dipandang menyenangkan. Itu Khadijah itu. Dengan itulah maka Khadijah dijadikan atau ditulis nomor pertama calon penghuni surga. Ya, dari 4 orang calon penghuni surga. Perempuan, dari golongan perempuan. Khadijah, Fatimah, Asia, itu Aisyah mah. Asia, saya jadi Maryam. 4 orang itu. Kenapa? Itulah akhlak yang mulia, bukan ibadahnya, tapi pelayanan pada istri-istrinya. Kenapa? Dah suaminya ke Rasul atuh. Gitu. Ayeuna urangnya saimbang jeung urang saimbang. Nya manya wabaring jeung Asia mah nya atuh. Itu cocok atunya gitu. Nah itu, semua sama seperti itu. Abdi ge sama. Istrina nya siga urang we diseimbangkan. Ya gitu. Nah itu ya. Ketika di Hira, hadis Muslim, dan ketika di Sidratul Muntaha, dalam hadis Muslim yang panjang, ya, itu. Sampaikan ra'aitu Jibril lahu sittami'ati janah, bahwa Jibril itu mempunyai sittami'ati. Sittami'ati teh, sittami'ata teh ada 600, ya, gitu, 600, ya. Ayat keduanya, wa ma huwa 'alal ghaibi bizoninin. Rasulullah itu tidak pernah perkara gaib disembunyi-sembunyikan. Al-Quran tuh yang dohirnya, yang batinnya, yang gaibnya diterangkan sesuai dengan kejujuran dan perintah Allah. Tidak disembunyikan. Gitu ya. Rasulullah tidak menyembunyikan satu huruf pun. Satu huruf pun tidak disembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim itu alifnya tidak ada. Dalam Al-Quran seperti itu. Taufik ya ikut aja begitu. Pan biismillah teteh. Tapi alifnya hilang. Bismillah we. Tapi dina Iqra mah bismirabbika pakai alif. Itu. Tapi dalam Fatihah mah teu aya we. Itunya gitu. Alasan lain dari ulama agar karena sering diucapkan ya, karena sering diucapkan jadi biar tereh nulis sudah begitulah. Gitu. Boleh saja, para ulama juga tidak, bukan tanpa ilmu. Tapi yang jelas ulama sepakat tidak ada yang ditambah dan dikurangi. Dari Allahnya begitu, tulisannya Rasulullah itu begitu. Ya, jadi murni, tidak pernah dan tidak ada amandemen Al-Quran. Ya, sejak awal sampai akhir begitu ya. Itu. Nabi itu tidak pernah berdusta sehuruf pun dalam Al-Quran. Selalu menyampaikan. Itulah sifat Rasulullah, tabligh, menyampaikan, ya, menyampaikan. Berikutnya, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran itu bukan perkataan setan sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah. Bukan Rasulullah SAW saja, kepada semua nabi orang-orang kafir menuduhnya sebagai sihir. Iya, sihir. Itu Majnun, ya, gitu. Dalam surat Az-Zariyat ayat 52, ya, sampaikan kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Begitu ucapan orang-orang kafir mah ke semua nabi, ya. Kadzalika ma atalladzina min qablihim, ucapan-ucapan para kafirin kepada nabi-nabi mereka gitu. Mir rasulin, seorang rasul pun sama semuanya, illa kecuali qalu ucapan teh sahirun au majnun, sihir atau gila gitu. Memang kalau untuk orang yang bodoh iya bisa begitu. Coba Umar bin Khattab gagah perkasa, gagah kuat, pinter, ya gitu. Maknya mendengar ayat murag pedangna. Kan gitu, jatuh pedangnya karena mendengar bacaan yang diucapkan oleh adik kandungnya. Gitu ya, gitu. Kan lamun lain sihir naon cek nu belet mah gitu. Gitu nya. Nah, itulah mukjizat, itulah. Al-Quran itu begitu, mukjizat. Ya. Sok urang wapoe maca Fatihah, teu bosen. Sok cobaan nyanyi lagu nu anger, 3 kali we sebel. Ya gitu. Ya gitu na mobil. Baheula keur eta tah, keur non teh non teh nu di Cianjur teh Jayanti. Ah, ieu we Jayanti.
Jayanti haye we lieur satung nama. Sekali mah ngeunaheun, dua kali ngeunaheun keneh, tiga kali bosan, empat kali geuleuhnya gitu nya. Itulah Al-Fatihah dibaca berulang dan tidak pernah habis tah ilmu tentang Al-Fatihah itu. Suka akhir zaman pun semua akan habis. Ada ilmu baru lagi, ada pengetahuan baru lagi, masya Allah dengan Fatihah itu terbongkar semua rahasia bumi langit dengan Fatihah itu didalami ya, baca tafsirnya yang dalam gitu ya. Nah itu. Kemudian ayat berikutnya ayat ke-26-nya ya gitu. Fa'aina tadhhabun. Kalau bahasa orang bahasa bebas reka mana Aisyah gitu. Ya gitu. Kisalah, kitu salah. Asalna ingin ada nabi. Sudah ada nabi tidak dipercaya. Harus dihormati, kalah mau dibunuh. Itu ai mana reka mana? Gitu nya. Reka mana maneh teh? Kita teh penghuni surga. Sok hidup di dunia untuk berbekal. Ngarah kembali lagi ke surga lagi. Ulah tersesat asal di surga ulin us ke neraka atau kecemplung gitu. Jangan sampai begitu ya, itu sesat itu ya, sesat itu ya gitu. Pertanyaan yang harus dijawab dengan benar, mereka menuju jalan yang buntu. Kalau tidak mengikuti Al-Quran, buntu itu ya. Tidak ada kebahagiaan tanpa Al-Quran. Kalau kaya boleh tanpa Al-Quran ya gitu. Punya jabatan boleh tanpa Al-Quran, tapi kebahagiaan tidak akan didapat. Ya, itu kalau tidak dengan Al-Quran, karena tidak menggunakan akalnya dan tidak mengikuti ayat Allah. Gitu ya. Nah itu ya, itu Al-Quran. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu peringatan, pelajaran bagi seluruh alam. Kenapa seluruh alam? Bukan hanya manusia, jin pun yang muslimnya membaca Al-Quran. Kata jin itu, ini adalah bahasa yang indah, belum ada sejak zaman nenek moyang. Ya. Jin itu ya hidup beranak pinak ya. Dan matinya nanti sekaligus pada hari kiamat. Sekali anakan tuh 10, 20, 100, 200. Itu tak banyaknya setan dari jin itu ya. Itu iblis itu beranak pinak. Coba pengalaman loba, ilmunya banyak. Itu dia melihat kita tidak melihat dia. Itu ya. Dan dia cerdas. Itu cerdas ya. Itu. Itu cerdas kumaha ada pengalaman loba tuh. Ya. Itu. Semua dihafal. Ya. Iblis semua dihafal. Sampai karakter manusia tahu. Ya, itu. Ikut min ajrid dami, ikut mengalir beserta darah kita. Itu. Berat itu. Ya. Hanya satu yang bisa mengalahkan jin itu. Itu apa? Fasta'iz billah. Nah, berta'uz. Nah, tadi baca Quran tahun deheula. Iblis keluar, datang malaikat. Setan-setan keluar, datang malaikat. Satu sayapnya menelungkup atau melindungi kita dengan doa-doanya. Doa malaikat makbulah, masih dikabul. Itulah makanya hadir pengajian beda dengan mendengarkan di rumah, beda. Itu ya, hadirnya man salaka torikon. Salaka teh berjalan dengan sungguh-sungguh, torikon melalui jalan gitu ya. Lain man rokoda fil bait hes di imah, beda tuh. Ya gitu ya gitu. Nah, di ayat 27-nya in huwa illa zikrul lil alamin ya. Pelajaran untuk seluruh alam ya, yang istiqomah, yang cerdas. Liman syaa minkum ayyastaqim, khusus bagi orang yang menempuh yastaqim, jalan yang lurus gitu ya, jalan kebenaran. Ya, di ayat terakhirnya sampaikan wa ma tasyauna. Nah, ini penting. Allah menutup ayat ini dengan indah kalau kita paham. Wa ma tasyauna, kamu tidak bisa menempuh jalan itu. Ya, gitu. Sebab kudu karena Allah. Ya, gitu. Itu yang mahal, itu hidayah itu mahal. Wa ma tasyauna, kamu tidak akan bisa menempuh jalan itu illa, nah mustasna, kecuali ayyasha Allah, siapa yang diizinkan, dikehendaki oleh Allah. Nah itu yang mahal itu, makanya kita meminta itu. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Hidayah Allah itu tidak dapat diraih karena keturunan, tidak. Itu karena kekayaan, tidak. Lamun kekayaan mendapatkan hidayah, korun berpangmenang hidayah panpang bengarna. Lamun keturunan itu jaminan mendapat hidayah, beranak nabi kabeh berenang. Taat takwa dengan anak Nabi Adam. Qabil
Anak Nabi Nuh Kanaan henteu. Itu anak Nabi Bani Israel teh Yakub ya itu Yahuda teh anu ngagebruskeun Nabi Yusuf gitu. Ternyata tidak anak Nabi teh urang anak saha. Nah, boro-boro Nabi urang mah nya wali lain, kiai lain, santri meureun mun nya kitu ge. Nya gitu nya. Sanlat paling ge. seminggu yang kata Al-Qur'an atuh mah bisa ya. Itu ya gitu. Ayat ini menunjukkan begitu mahalnya hidayah bagi orang yang tidak mau dan begitu mudahnya bagi orang yang mau. Ya, itu. Ya. Kalau yang mau anak penjahat pun anak penjahat. Anak Abu Lahab, ya. Ayat Abu Lahab. Padahal Abu Lahab tadi dikecam malah ayat Al-Qur'an surat anu ngaranna Lahab. Surat naon? Al-Lahab itu tabatnya Abu Lahab itu. Anaknya 5, yang 4 masuk Islam. Ada perempuan yang namanya Durrah. Durrah itu perempuan yang taat Islamnya. Anak Abu Lahab. Anak Abu Jahal. Ada Ikrimah namanya. Nah, Ikrimah itu laki, ya. Ikrimah itu. Nah, itu taat beragama. Itu. Pan orang mah lain anak Abu Jahal atuh. Ya, gitu. Makanya tidak dapat hidayah. Tapi kudu mencari. Dia tidak menjedok. Hidayah itu dicari, ya. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti, mencari sunnah petunjukku, ya. Tabi'ate fi'il maklum, ya, maklum. Jadi itu mengikuti, dia oleh Allah dikasih, itu, ya. Mencari dulu, ya, mencari. Bagi yang tidak mencari tidak dapat. Kamu yang menghindar mah tidak dapat itu. Nah, karena pentingnya hidayah, nah di akhir pertemuan saya sampaikan, sehingga kita meminta hidayah itu minimal 17 kali sehari. Minimal minta hidayah itu. Itu ihdinas siratal, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang, nah eta teh minta hidayah teh naon, itu teh paling mahal hidayah. Itu 17 kali, satu rakaat 1 kali. Malah kalau tidak ada ihdinas siratal mustaqim, tidak sah salatnya. Tidak sah rakaatnya. Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya yang tidak baca Fatihah. 1 rakaat itu tidak baca Fatihah, tidak sah kita. Rakaat itu tidak dihitung. Awas hati-hati Fatihah itu. Ya, itu. Nah, keutamaan ihdinas siratal mustaqim itu ayat 6. Keutamaannya itu ada di sini. Pertama diucapkan minimal 17 kali. Minimal. Kalau dengan rawatibnya itu 12 kali tambah tuh. Ya, tuh. Sudah 29 tah. Tambah dengan tahiyatul masjid, tambah sholat malam, tambah duha, tambah syukrul wudu, dan sebagainya. Ada sholat-sholat yang lainnya. Gitu. Berapa kali kita minta? Tapi sayangnya banyak yang membaca hayo tetapi teu ngarti. Gitu. Malah ngadoa teu inget. Awas teu inget. Ya itu, ya. Siga anu gering datang ke dokter. Banyak tahun ngobrolkeun hoyong damang ka dokter teh. Dokter teh ieu resepna cenah. Naon karasa na resep itu. Beres balik we. Teu dibaca teu dibeli teh obatna teh. Ngarengkuk we di imah teh. Geus 3 poe teh geus nambahan gering nambahan panas tiris ieu teh. Dokter dok, abdi teh damang-damang. Dibaca henteu? Henteu. Ari sia gitu. Baca teh dibaca, dibeli teh obatna? Henteu. Atuh kumaha ieu? Eta ihdinas siratal mustaqim teh pan ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Naon Al-Qur'an teh. Pan Al-Qur'an teh hudal lil muttaqin, hudal linnas. Al-Qur'an teh petunjuk bagi yang apa? Petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah, Quran teh hudal linnas, petunjuk bagi kita. Atuh baca Quran, apa ada 4 kewajiban terhadap Al-Qur'an. Baca, pahami, amalkan, sampaikan. Itu eta. Ieu dibaca ge henteu. Nya tuh aya we siratal mustaqim ai bacaan teh Qur'anna. Nah eta siga nu gering teh ya teu dibeli obatna teu diminum nya atuh ngajengker meureun gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian diaminkan, wajib diaminkan. Yang kita aminkan itu kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Eta inti Fatihah teh minta hidayah. Sebelum meminta memuji dulu gitu.
Juga seseorang yang mau pinjam uang lah ke orang nih. Si Magnum mau pinjam uang, ka iya ka Om Baring. Orang jawab teh, maaf, nah ada redeh tuh biasanya itu. Langsung muji heula. Si Oma bener bagur, unga-unga nu butuh ditulungan we ke si Oma. Ada maunya. Kada Om Baring mun si Magnum pas si Om Magnum ngomong kita teh aya hati-hati. Ada sesuatu ya teh. Ya gitu. Si Om unggal nu minta ditulungan pasti ditulungan wae si Om nu geus moal aya teh si Om teh ya atuh eta mah teh aya 100 kena teh kitu. Nah, kalau ke manusia seperti itu wajar. Kalau ke Allah mah wajib. Ke Allah mah bukan wajar. Karena yang punya pujian Allah, yang maha kaya Allah. Dan Allah mencontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Alhamdulillah Allah segala puji bagimu ya Allah. Memuji Allah dulu. Ar-Rahmanirrahim. Kamu pengasih, penyayang, bager kamu ya Allah. Malik Yaumuddin yang menguasai seluruh ini. Ar-Rahmanirrahim 2 kali tak nu bager Allah yang. Terus ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu intinya. Nu kumaha lurus teh? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Dina surat Maryam sampaikan An-Nisa 59, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin gitu. Nah, itu siga eta kade waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai seperti Yahudi. Waladhdallin bukan yang sesat seperti Nasrani. Gitu intinya mah. Itu. Tah, setelah kita mohon ingin petunjuk yang lurus, bukan jalannya Yahudi, bukan jalannya Nasrani, waladhdallin, amin. Semua mengaminkan. Barang siapa yang aminnya bareng dengan imam dan malaikat, maka Allah pasti mengabulkan. Begitu mahalnya hidayah, nepi ka unggal rakaat dibaca tah jeung diaminkeun teh. Gitu. Saking pentingnya. Tadi antaranya doa itu harus sungguh-sungguh ulah malaweung keur maca Quran, keur maca Fatihah teh. Sehingga Fatihah per ayat dijawab oleh Allah, sedang dialog dengan Allah. Baca iya dijawab, baca dijawab. Entah lamun diwasol, Allah teu pernah ngajawab tah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana berdoa ya kana amin. Amin. Nah, ini 7 menit 27 rakaat. Nah, gitu ya. Allah teh ngajawab teh terjadi atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik irha jawabna. Ya. Dan memang sunnah Rasulullah ayatan fa ayatan. Rasulullah baca seayat Rasulullah. Itu ya, itu. Itu contohnya itu dan memanjangkan akhirnya. Kalau bahasa kita mad ada di sukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bade gaya lagam nana saja tapi anggar ujung-ujungnya mah panjang. Itu ya, jangan diseruntulkeun kata. Itu ya. Tidak sah salatnya tanpa itu. Yang ketiga tah keutamaannya. Keempat, sebagai penguat agar menetap. Itu. Pan sahabat bertanya ke Ibnu Abbas, kenapa? Eta doa teh diulang-ulang. Pan mata kurang salat geus dapat hidayah. Ngeres teh, Pak? Pak urang dapat hidayah, makanya kita salat karena sudah dapat hidayah. Itu. Kenapa diminta lagi? Kata Ibnu Abbas, agar selalu menetap. Sebab hidayah itu bisa lepas. Itu. Seperti lepasnya Sa'labah. Pernah diterangkan ini. Salabah anu terus diterangkan kan atau salabah anu miskin teh minta didoakan kaya gak domba atau geningan akhirnya matinya mati kafir gitu ya gitu. Anak nu orang jahat pun kalau diminta Allah memberikan dia beri hidayah gitu ya agar istiqomah makanya diminta terus-terusan teh kenapa? Karena bisa lepas menjadi kafir. Nah itu sebab-sebabnya kalimat ihdinas siratal mustaqim disampaikan di setiap rakaatnya. Nah itulah kalimat dari ayat akhir ini ya. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah ya itu. Hidayah itu tidak datang dengan sendirinya, tidak ujug-ujug gitu ya. Hanya Allah berikan pada orang-orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh